Ini pasti habis, teman-teman. Di situ, teman-teman, ada satu warga, satu kakak ataupun satu keluarga. Dan kemarin ini, teman-teman, saya juga benar-benar kaget ya. Banyak yang mengatakan bahwa drone ini, saya terbang lebih tinggi dulu, ini sudah dipastikan dia kelelep ya, teman-temannya. Nah, kemarin itu dari... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kabar sehat ya, amin. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk mengupdate kondisi terkini bantaran Kali Ciliwung segmen Rawajati, di mana kita ketahui kemarin di tanggal 4 Maret tahun 2025 wilayah ini terendam cukup parah diakibatkan karena kiriman air sungai ya ataupun air Kali Ciliwung yang mengakibatkan rumah-rumah pada tenggelam semua di sekitar sini, teman-teman, dan ada beberapa kendaraan juga ya. Seperti video prolog yang sebelum video ini ya, kalian bisa lihat di mana ada warga yang meratapi nasib rumahnya yang terendam, sekaligus mobilnya ataupun angkotnya ya terendam cukup cukup parah, setengah dari kendaraannya itu terendam. Dan saat ini di tanggal 5 Mei tahun 2025 di jam 7 pagi kita akan mengupdate apakah Kali Ciliwung ini segmen Rawajati tetap meluap ataupun merendamkan rumah-rumah warga sekitar sini atau sudah hilang sama sekali, teman-teman. Untuk status Katulampa melalui aplikasi BPD ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, untuk Katulampa sudah normal, terus rumah pompa di Depok juga sudah mulai normal, dan biasanya sih yang masuk ke hilir ataupun di Jakarta Utara ya saat ini itu masih siaga 2 ataupun siaga 1, teman-teman, karena air itu dia akan mengalir pelan menuju ke pesisir utara Jakarta. Oke, kita langsung aja melihat kondisi terkininya. Kita arah ke selatan dulu, baru kita ke arah utara ya. Yuk, kita mulai. Saat ini kita berada di segmen Rawajati ya. Jadi di Jakarta Selatan ini ataupun Kali Ciliwung tepat di bawah kita ini dia berpapasan ataupun bersampingan ya. Sisi kanan ini merupakan Jakarta Selatan dan di sisi kiri ini masuk Jakarta Timur, teman-teman. Nah, jadi kalau kita lihat rumah-rumah warga yang belum terkena normalisasi ya ataupun direlokasi rumah-rumahnya ini sudah dipastikan kemarin ini pasti habis, teman-teman. Nah, ini kita bisa lihat ya perumahan warga. Dan terlihat sekali sisa-sisa banjir bandang kemarin kalau kita lihat ya. Dan kalau kalian lihat di beton sebelah kanan, inilah yang nantinya akan dilanjutkan, teman-teman, oleh pemerintah kita ya untuk menanggul di pesisir dari sungai ini. Seyogyanya, teman-teman, memang secara aturan ya rumah-rumah yang ada di bantaran kali ini sebenarnya mereka hanya memiliki maksud saya nggak memiliki sertifikat ataupun surat berharga lainnya untuk mengklaim bahwa tanah ini ataupun bantaran kali ini milik mereka. Mereka ini hanya tinggal tinggal liar seperti itu. Jadi ini memang wilayah-wilayah yang sisi kanan ini kalau kita lihat ya, ini memang masih aliran sungai, teman-teman. Jadi kalau ketika terjadi luapan sungai, sangat wajar kalau daerah sini terkena hempasan sungai, karena memang ini masih tangkapan air semua sebenarnya mereka tinggali. Tuh. Cuma ya inilah Jakarta ya, masih menjadi magnet tersendiri bagi
pendatang-pendatang yang ingin mengadu nasibnya. Dan biasanya mereka-mereka yang mohon maaf, yang notabene ekonominya belum membaik, itu biasanya saudara-saudara kita mencari tempat tinggal yang tidak memakan biaya ya, seperti bantaran kali ataupun kolong-kolong jembatan di Jakarta. Makanya sangat sering sekali bagi kalian yang sering nonton TV ya, banyak sekali rumah-rumah warga ataupun warga ya di bantaran kali ataupun di kolong-kolong jembatan itu pada di relokasi semua, karena memang sangat bahaya sekali teman-teman jika terjadi luapan seperti ini. Kayak kemarin saya habis dari mana, penyaringan sampah TB Sumatupang ya, di situ kan ada juga jembatan tuh. Nah di situ teman-teman ada satu kakak ataupun satu keluarga ya, itu ada 2 atau 3 gitu, dia panik sekali teman-teman. Saya nanya, Bu, kenapa Bu? Iya, sudah seleher. Hah, seleher? Seleher gimana Bu? Itu di kolong jembatan sudah seleher. Ya Allah, kata saya wajar lah di kolong jembatan ya, karena posisi saya itu lagi ada di atas. Dan saya nggak ngeh kalau maksud dia itu di seleher itu ternyata di bawah kolong jembatan. Dan ini salah satu pembebasan lahan yang dilakukan Dinas Sumber Daya DKI Jakarta ya, bekerja sama dengan pemerintah pusat. Nah, di sini kalau kita lihat jembatan ini cukup membantu ya warga untuk, nah ini salah satu warga yang melakukan mancing kayaknya ya. Oke, ini PHB ya teman-teman, ataupun jalur penghubung antara Jakarta Timur ataupun Hek Kramat Jati menuju ke Jakarta Selatan ataupun di Rawajati ya. Saat ini kalau kita lihat ya masih sangat terlihat sekali ya hempasan-hempasan air tuh masuk sampai sela-sela rumah warga. Dan ini banjir bandang ini teman-teman serentak kayaknya ya, se-Indonesia kayaknya, karena bencana banjir ini tidak hanya terjadi di daerah Jabodetabek teman-teman, tetapi di daerah semacam Makassar juga sama teman-teman, di Baru sana juga, ataupun di beberapa daerah di Makassar juga itu terendam banjir. Dan seperti inilah Kali Ciliwung ya, yang sebagiannya masih asri tetapi intervensi oleh beberapa bangunan-bangunan ya. Oke, kita akan return to home. Kita akan melihat rumah warga yang kemarin terjebak oleh luapan Kali Ciliwung. Seperti kita ketahui, Kali Ciliwung ini memiliki panjang kurang lebih 120 km dari Puncak Bogor menuju ke pesisir utara Jakarta. Nah, sepanjang perjalanan itulah seharusnya air-air itu dari Puncak Bogor harusnya bisa ditangkap ataupun disimpan di Puncak Bogor. Tetapi saat ini kita ketahui aja Puncak Bogor sudah sangat banyak sekali villa-villa ataupun perumahan-perumahan yang seyogyanya tanah tersebut harusnya dijadikan tangkapan air, tetapi dijadikan perumahan oleh pengembang yang tidak memikirkan amdalnya. Seperti itu ya. Makanya Deddy Mulyadi ya, Gubernur Jawa Barat yang baru saat ini, kita nggak tahu apakah beneran dia akan eksekusi atau tidak. Kata dia rumah-rumah yang tidak ada tidak memiliki hak ya, dalam arti sertifikat, mereka akan merapikan semuanya, termasuk yang tinggal di bantaran-bantaran kali ya. Ini menurut saya cukup brilian ide tersebut ya, karena memang harusnya seperti itu ya, nggak boleh ditempati tanah yang memang tangkapan air, karena air itu teman-teman dia bersifatnya cair ya, jadi dia akan mengikuti aliran dari tinggi turun ke bawah. Sedangkan Puncak Bogor itu merupakan dataran tinggi dan Jakarta dataran rendah, otomatis air pasti itu akan turun lebih cepat dari Puncak Bogor ketika tidak ada tangkapan air ataupun waduk-waduk yang mumpuni ya. Nah, di sebelah kanan ini teman-teman,
Di sini kalau kita lihat baru saja kemarin tepatnya ya, baru terjadi luapan yang cukup besar mengakibatkan angkot di bawah kita ini terendam ya, kasihan ya Allah. Dan saat ini sedang dibenerin oleh pemiliknya ya, kalau kita lihat sedang dicek ulang dan pasti dia akan mengecek mesinnya apakah kemasukan air atau tidak. Kita doakan ya saudara-saudara kita ini yang memiliki angkot, semoga mobilnya tidak rusak. Kalaupun harus di maintenance, mudah-mudahan Allah mudahkan rezekinya ya, sehingga bisa memperbaiki kendaraannya kembali dan bisa mencari uang untuk keluarganya. Nah, untuk yang di sebelah kiri juga, ini cukup sempat terendam ya, benar-benar terendam kemarin ini teman-teman, saya juga benar-benar kaget ya. Banyak yang mengatakan bahwa ini merupakan banjir 5 tahunan. Nah, kita akan melihat secara dekat. Nah, ini dia tepat di bawah kita ini teman-teman. Kemarin itu dia terendam cukup parah yang mengakibatkan ya perabotan rumah pasti rusak ya. Pasti rusak. Kayak kulkas, TV itu kalau nggak direlokasi sesegera mungkin itu akan mengakibatkan kerusakan yang sangat fatal sekali. Dan saat ini warga sedang bersih-bersih, merapikan perabotan rumah tangganya ataupun mencuci ya pakaian-pakaian yang terendam oleh luapan Kali Ciliwung yang sangat-sangat parah sekali. Sebenarnya daerah sini teman-teman baru saja dilakukan pembangunan ataupun relokasi ya warga-warga di sekitar sini, dan dampaknya apa ya? Ya pastinya sedikit mengurangi dampak ya, khususnya bagi yang benar-benar tinggal di bantaran kali ini ataupun tepat di bawah kita ini, karena kemarin di bawah rumah ataupun tepat di bawah kita ini banyak sekali rumah-rumah warga yang tinggal di sekitar sini, dan akhirnya dilakukan pembebasan lahan ya. Dari tahun 2020 ya, seingat saya dari zamannya Pak Anies Rashid Baswedan dilakukan pembebasan lahan dan dilakukan pembangunan oleh pemerintah pusat teman-teman. Karena 13 sungai di Jakarta, salah satunya adalah Kali Ciliwung, itu masuk tupoksi pemerintah pusat. Akan tetapi untuk pembebasan lahannya itu tetap dilakukan oleh pemerintah daerah ya, dalam hal ini Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta. Ya, ini bisa menjadi pelajaran ya untuk semuanya pastinya ya, baik itu pemerintah maupun dari rakyatnya. Pemerintah harus berpikir bagaimana caranya lagi dan lagi memikirkan bagaimana tangkapan air dari sisi timur maupun selatan ataupun berdekatan dengan Bogor ya, itu memikirkan bagaimana caranya untuk menangkap ataupun menahan lebih lama aliran air dari puncak Bogor menuju ke pesisir utara Jakarta. Sebenarnya saat ini sudah dibangunkan waduk kering ataupun bendungan Ciawi Sukamahi ya teman-teman saat ini. Akan tetapi bendungan tersebut sepertinya kurang cukup untuk menahan lebih lama aliran air menuju ke pesisir utara Jakarta, karena memang sifatnya bendungan Ciawi Sukamahi itu hanyalah bersifat menahan saja teman-teman, bukan mengstop total ya, hanya menahan aliran air sekitar 30% menuju ke Jakarta, dalam kurungnya yang biasa disebut namanya parkir air. Nah, di sini kalau kita lihat ada warga yang memanfaatkan luapan Kali Ciliwung untuk bersih-bersih pastinya ya, karena kalau kita lihat
dari drone ini, saya terbang lebih tinggi dulu. Ini sudah dipastikan dia kelelep ya teman-teman ya. Nah, kemarin itu dari tanggul sini saja itu melewati ambang batas. Berarti kalau rumahnya di sini ataupun pas di jendela rumah warga ini, bisa dipastikan rumahnya itu ikut terendam ataupun ikut masuk ya ke dalam. Dan juga itu dari pemerintah ya, masukan dari pemerintah dan masukan untuk rakyat juga. Mungkin satu, jangan buang sampah sembarangan ya. Karena kemarin itu saya ketemu apa ya, di Kampung Melayu, jembatan Kampung Melayu itu banyak sekali sampah-sampah yang menumpuk, yang mengakibatkan aliran air yang harusnya kenceng untuk berpindah ya dari satu tempat ke tempat yang lain ataupun di jalur sungai, tapi sedikit tertahan karena banyaknya sampah-sampah yang mengendap di jembatan tersebut ataupun di beberapa penyaringan sampah di Jakarta juga. Akhirnya itu harus airnya lebih lambat ya. Maksudnya kalau sudah masuk ke sungai kan itu harusnya alirannya bisa segera mungkin mengalir ya. Beda halnya kalau di waduk ya ataupun di Puncak Bogor, di sana malah saya harapkan aliran airnya harus lebih lambat ataupun bisa ditahan lebih lama. Tapi di Jakarta ini kalau sudah masuk di sungai, memang saya sih berharapnya emang cepat mengalir ya. Agar contoh yang di sebelah kiri kita ini yang sempat terendam banjir, itu aliran airnya cepat surut. Tetapi karena banyaknya sampah masyarakat yang tidak bisa menjaga kebersihan, sehingga memperlambat perpindahan air menuju ke pesisir utara Jakarta, teman-teman. Itu yang untuk masyarakatnya. Dan yang kedua juga mungkin bantaran-bantaran kali juga ini seyogyanya memang harus clear ya dari rumah-rumah warga. Nah, sebenarnya teman-teman yang saya ketahui ya, itu sebenarnya 20 hingga 30 meter dari bibir sungai itu memang harus benar-benar clear dari rumah-rumah warga ataupun tempat-tempat tinggal ya, karena memang ya itulah aliran air sebenarnya di situ. Memang ketika airnya surut itu nggak jadi terlalu masalah ya. Tetapi kalau airnya pas meluap seperti ini, wah itu sangat menjadi permasalahan bagi kita semua, tidak hanya yang tinggal di bantaran kali. Karena pasti kayak begini nih efeknya efek domino, teman-teman. Airnya lambat satu, banjir satu, yang lainnya juga pasti akan ikut banjir juga. Seperti itu. Oke teman-teman, itu aja mungkin ya yang saya bisa berikan update terkini. Alhamdulillah di sini kalau kita lihat sudah mulai surut airnya. Dan semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya, baik pemerintah maupun rakyatnya, agar lebih aware terhadap alam, dan kita tetap harus berkolaborasi dengan alam ya, ataupun ekologis yang ada di tempat kita, sehingga tidak terjadi lagi bencana-bencana alam di Indonesia ataupun di sekitar kita. Karena seyogyanya musibah itu diakibatkan karena buah tangan kita sendiri. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Tiada suatu musibah yang kuberikan kepadamu kalau bukan hasil buah tanganmu sendiri. Jadi banjir yang kita alami saat ini pasti diakibatkan karena ulah tangan kita sendiri. Kenapa seperti itu? Karena tidak mungkin Allah mentakdirkan sesuatu yang buruk bagi kita. Tidak mungkin teman-teman ya, tidak mungkin. Tidak mungkin sama sekali, tetapi kitanya sendiri yang mengakibatkan musibah akhirnya menimpa diri kita ataupun lingkungan kita ya. Jadi yuk sama-sama introspeksi diri sehingga kedepannya tidak terjadi lagi bencana banjir di sekitar rumah kita. Oke, itu aja mungkin yang saya bisa berikan, dan saya minta maaf teman-teman jika selama jalan-jalan tempat ini mungkin ada salah-salah kata ataupun salah-salah menjelaskan. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan saya minta maaf jika suasananya agak berisik, karena saat ini saya sedang semi live ya di Bandaran Kali Ciliwung, segmen Rawajati. Itu aja yang saya bisa berikan. Akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin dari Bandaran Kali Ciliwung, segmen Rawajati, Jakarta Timur, per tanggal 5 Mei
tahun 2025. Saat ini sudah menuju jam 7:15 pagi. WIB mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.